pemirsa, kembali lagi bersama kami di sini. Oke, terlalu semangat ini Zulfian. Oke, saya langsung ke Mas Umam. Tadi kita sempat membahas soal bansos ya. Apakah memang ini banyak tafsir politiknya karena memang setelanjang itu endorsement dari Pak Jokowi ke pasangan 02. Mas Umam melihatnya seperti apa? Oke, terkait dengan konteks bansos ya, kita masuk ke proses debat tadi. Tampaknya kubu 03 dan juga kubu 01 untuk kesekian kalinya mencoba untuk menampilkan kekompakan. Dalam konteks ini menggunakan munisi tentang bansos sebagai materi serangan untuk mendelegitimasi kubu 02. Tetapi beruntungnya Pak Prabowo malam ini penampilannya relatif cukup memadai. Artinya ada persiapan yang tampaknya dilakukan cukup serius ini. Dibanding di debat sebelumnya yang tampaknya cukup pasrah menerima dan menikmati serangan dari para rival-rivalnya. Nah, tetapi kemudian barangkali dalam konteks proses debat tadi, Pak Prabowo juga diuntungkan karena diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi di pertama. Sehingga kemudian tidak ada serangan yang langsung menohok ke beliau, sehingga kemudian menjadi kader. Kalau yang sebelumnya, begitu dihantam fase awal, kemudian rontok di selanjutnya. Nah, agak ada keuntungan di situ. Nah, terkait dengan konteks bansos, mengapa hal itu penting untuk di-highlight? Karena memang ini bisa menjadi sebuah ancaman praktik demokrasi yang termanipulasi. Karena faktanya, angkanya memang cukup spektakuler, Mas Reza. Kalau kita cermati ya, tadi yang disebut, misal Mas Anies menyebut tentang rapel. Jadi BLT itu akan dibayarkan rapel. 3 bulan. Ini masih Januari, Mbak. Sudah Februari. Tapi pembayarannya akan dilakukan 3 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret 600.000. Kemudian belum lagi bantuan pangan non-tunai ya, bentuknya beras. Salah satunya, misal beras 10 kilo yang akan menjangkau 22 juta. Dari keluarga yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Belum lagi PKH, detailnya cukup beragam. Mulai ibu hamil, anak-anak, kemudian lansia, difabel, dan lain sebagainya. Artinya, memang tidak mudah kalau misal kemudian nanti ada pasal di Undang-Undang Pemilu diminta untuk membuktikan bahwa kalau misal terjadi kecurangan, terstruktur, sistematis, masif. Dan harus dibuktikan kalau dalam aturan Bawaslu, terjadi di 50% wilayah provinsi se-Indonesia, 50%-nya harus terbukti. Nah, kalau misal kemudian praktiknya adalah politik transaksional menggunakan bansos, tidak mudah untuk dibuktikan. Karena ini adalah program yang harus didistribusikan, harus dibelanjakan, dan kemudian seolah bisa diklaim oleh salah satu kekuatan tertentu. Nah, oleh karena itu, ini kemudian bisa dipahami mengapa kubu 01 dan juga kubu 03 betul-betul concern terkait dengan isu bansos di pemilu ini. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.